بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM Masjid Baitul Aziz. Yang mana Pak DKM? Oh beliau, insyaallah. Salam kenal Pak DKM. Ini kali pertama saya silaturahmi kemari di Masjid Baitul Aziz ya. KL itu karya lautan kalau tidak salah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ketua DKM beserta pengurus dan jajaran senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama saya hormati tentunya para alimil, para ulama, para asatid dan juga seluruh jamaah sekalian, jamaah salat maghrib, jamaah majlis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu serta saudara sekalian yang senantiasa kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya tiada kata yang pantas kita ucapkan selain syukur alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah zat yang maha pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Dialah Allah zat yang maha penyayang, yang tentu sayangnya tak terbilang. Selamat datang Bapak RW, Bapak RT. Pak Lurah, nanti jalan belum? Yang tentunya berkat limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, pada hari ini kita masih mampu dan bisa melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari. Terutama pada kesempatan yang berbahagia ini kita pun masih bisa dan mampu melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah. Oleh karenanya tentunya kita semua selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa di waktu sore ataupun menjelang malam ini agar senantiasa aktivitas dan rutinitas yang kita lakukan setiap harinya senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita baginda Adam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
juga mudah-mudahan terlimpah curah kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan kita selaku umatnya, umat akhir zaman yang dimana kita semua tentu senantiasa harap-harap cemas Bapak-Bapak sekalian. Kenapa? Apakah kita akan diakui umatnya oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Dan apakah kita sudah melakukan dan melaksanakan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW? Kalau ditanya apakah kita sudah pernah melakukan dan sudah terbiasa melakukannya Bapak sekalian, sunnah-sunnah Nabi, apa diantaranya? Ya, diantaranya adalah pada kesempatan hari ini, sore ini, ya, dimana tentunya di masjid yang kita cintai ini setiap hari Sabtu malam minggunya, ya, dilaksanakan dan diadakan kegiatan majelis taklim, ya. Itu artinya kita semua berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah dan menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin, ya, bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya, nggak pakai tawar-menawar, hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Di situ tidak dikatakan di hadis tersebut bahwa belajar menuntut ilmu ya wajib ketika kita masih usia dari TK, SD, SMP, SMA, tidak sampai perguruan tinggi. Tapi dikatakan wajib menuntut ilmu itu bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi jangan pernah minder ketika kita rajin aktif duduk di majelis ilmu, ya, takut nanti yang pertama dia katain lu soleh banget sih, rajin banget sih ke masjid, apa sih yang mau dicari, ya kan? Yang kita cari apa? Adalah rahmat Allah. Yang kedua diakui sebagai umat Nabi Muhammad, seperti itu. Kemudian, ya, setelah kita duduk di majelis ilmu, kita pun akan mendapatkan nasihat-nasihat dan tentunya ilmu, ya, pengetahuan tentang agama yang tentunya apabila kita sudah mendengarkan dan pernah mendapatkan dari pertemuan ataupun dari para ustadz yang sebelumnya, itu adalah apa? Mengulang ilmu tersebut. Tapi kalau misalkan belum, itu adalah tambahan wawasan untuk kita semuanya. Dan kemudian di majelis ini kita juga, ya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa sebagai bentuk rasa syukur kepadanya, ya, kita menjalankan dan melaksanakan perintahnya, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Tidak semua saudara-saudara kita mungkin di luar sana yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat dengan tenang, sholat dengan khusyuk, dan sholat tentu dengan keadaan kita semua dalam keadaan baik. Ya, kita mungkin sudah melihat bagaimana fenomena saat ini yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di daerah Aceh. Bagaimana, ya, saudara-saudara kita di sana, jangankan untuk melaksanakan ibadah, untuk bersuci pun, untuk mandi sekalipun, ya, agak sulit kemungkinan. Ya, tetapi kita saat ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan yang baik ini jangan sampai ditunda-tunda. Oleh karenanya makanya selalu para asatidz, para kiai ketika selalu di awal ingin menyampaikan sebuah materi ataupun sebuah tausiahnya pasti diawali, ya, memanjatkan rasa syukur kepada Allah. Ya, sedikit pun yang kita rasakan pada saat ini itu pun harus kita syukuri. Karena kata Allah, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita bersyukur kepada Allah, maka niscaya Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang kita syukuri pada hari ini, ya, tentunya dengan nikmat yang lebih besar lagi. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba yang senantiasa, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disampaikan